Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman saya di sini mewakili kelompok kami yang akan melakukan tugas podcast tentang dampak pacaran. Oke. Yang pertama di sini ada host Dimas Maulana. Lalu ada narasumber Vincenzo Montella. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast saya. Perkenalkan, nama saya Dimas Maulana Rohaindi. Tema kali ini kita akan membahas tentang dampak pacaran. Sebelum podcast mulai, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vincenzo Montella. Tema kali ini sangat menarik ya, karena tema kali ini sudah tidak asing terdengar lagi sebagai remaja. Mungkin dari banyaknya remaja, mungkin mereka sudah merasakan yang namanya pacaran. Nah, kita di sini akan membahas tema pacaran. Menurut Vincent, apa itu pacaran? Baik, menurut saya berpacaran merupakan proses pengenalan seseorang. Jadi sebagai sepasang kekasih untuk mengetahui seseorang lebih dalam, agar nanti dapat memutuskan dengan matang hubungan tersebut apakah dapat dibawa ke jenjang yang lebih serius untuk selamanya atau hanya untuk cuma pacaran-pacaran ya kayak anak-anak aja. Seperti itu sih pendapat saya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bicara tentang pacaran dalam pandangan Islam. Saat ini, menurut Vincent, apa itu pacaran dalam pandangan Islam? Baik, menurut saya hukum pacaran dalam Islam itu dasarnya menjelaskan bahwa umat tidak diperbolehkan memiliki kekasih kecuali ikatan pernikahan. Ini tidak dijelaskan secara gamblang, namun pernyataan tersebut dapat dilihat dari sejumlah dalil antara lain. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Janganlah salah seorang dari kalian berdua-duaan dengan wanita, karena setan akan menjadi orang ketiganya atau jadi yang ketiganya. Baik. Menurut jadi sudah dijelaskan ya, dalam Islam itu tidak ada pacaran. Apakah ada jalan lain supaya kita mengenal pasangan kita terlebih dahulu sebelum ke jenjang pernikahan? Jadi seperti ini, jalan lain selain pacaran untuk mengenal sepasang satu sama lain adalah dengan ta'aruf. Artinya ta'aruf adalah perkenalan atau saling mengenal yang dianjurkan dalam Islam. Lebih lengkapnya adalah suatu proses yang dilakukan antara dua orang atau lebih dengan disertai maksud maupun tujuan tertentu. Secara umumnya, arti ta'aruf merupakan proses perkenalan yang dilakukan oleh seorang pemuda dan pemudi Islam dengan didampingi pihak ketiga. Hal tersebut dilakukan untuk menemukan kecocokan antara kedua individu sebelum menuju kepada tahap selanjutnya, yaitu khitbah atau lamaran. Kadang di Indonesia ini ada salah pengertian bahwa arti ta'aruf adalah berhubungan dengan dunia percintaan. Sebenarnya maksud dari arti ta'aruf itu dalam hubungan percintaan ialah
sebagai proses perkenalan yang bertujuan untuk menyempurnakan agama. Tentunya dengan mengacu pada jenjang pernikahan. Bisa disimpulkan bahwa arti ta'aruf adalah sebuah proses yang sangat sakral dan bisa dikatakan sangat mulia karena terdapat niat yang sangat suci di baliknya, yaitu untuk menikah. Oke. Menurut saya Menurut Anda, apa manfaat pacaran seperti yang sedang marak di Indonesia ini? sebenarnya pacaran menurut saya lebih banyak masalahnya daripada manfaatnya. Seperti menimbulkan zina, tapi remaja sekarang menganggap pacaran itu hal yang biasa, padahal sudah jelas pacaran itu dilarang agama. Kadang malah remaja sekarang memanfaatkan pacaran yang katanya sebagai untuk semangat belajar, padahal semangat belajar itu adalah niat kita sendiri. Oke. Wah, menarik sekali ya. Pembahasan kali ini. Mungkin Vincent bisa menyimpulkan tentang pacaran. Ya, bisa menyimpulkan. Baik, kesimpulan menurut saya ya, berdasarkan pada pandangan Islam terhadap hukum pacaran atau proses menuju jenjang pernikahan, dapat diambil kesimpulan pacaran adalah bagian dari perilaku mendekati zina, dan karena itu sangat jelas dilarang dalam Islam. Tentu saja pacaran dilarang bukan karena namanya pacaran, tetapi lebih karena muatan dan isinya. Tidak ada istilah pacaran dalam Islam, dan tentu saja Islam tidak bisa menghukumi sesuatu yang tidak ada. Akan tetapi isi atau muatannya jelas bisa dihukumi. Ta'aruf adalah proses saling mengenal antara seseorang dengan orang lain dengan maksud untuk bisa saling mengerti dan memahami. Sedangkan dalam konteks pernikahan, maka ta'aruf dimaknai sebagai aktivitas saling mengenal, mengerti, dan memahami untuk tujuan meminang atau menikahi. Seperti itu. Baik. Apakah ada saran dari Vincent untuk maraknya pacaran pada remaja sekarang? Jadi gini, remaja sekarang bisa menghentikan yang namanya pacaran karena sudah jelas hukum pacaran dalam pandangan Islam haram. Maka remaja sekarang bisa menggantinya dengan ta'aruf atau masa perkenalan sebelum lamaran, dan banyak-banyak mendekati dengan Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak dapat terpancing dengan namanya zina. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungannya dan terjaga dari perbuatan-perbuatan tercela yang merugikan dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya. Baik. Mungkin segitu saja ya pembahasan tentang pacaran pada podcast kita hari ini. Terima kasih pada narasumber hari ini, Vincenzo Montella, yang telah mau diwawancari. Mari kita cukupkan pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.